Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan salawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Depin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Depin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita memperhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down, yang melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariat. Adapun syariat sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada hakikatnya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataan bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dan kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis dan bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi etimologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan membangun nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui perjalanan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum Islam di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis. Indonesia yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama yaitu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin terbentuk, tertulis, dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasional kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Yang kelima yaitu responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarananya. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penerapan kebijakan hukum Islam, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ini mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.